Halo sahabat privat, ketemu lagi dengan kakak di Ayo Privat. Nah, di video kali ini kakak akan membahas materi mengenai tekanan dan hukum Pascal. Materi ini akan kalian pelajari ketika kalian kelas 11 dan memasuki bab ketiga mengenai fluida statis. Oke, kita lanjut aja ya. Fluida statis. Nah, kalau misalnya kita dengar kata fluida, kita harus tahu nih, kalau fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Sedangkan yang namanya statis itu adalah diam, gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa simpulin nih, kalau fluida statis itu adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Zatnya dapat bergerak, tapi dia lagi nggak bergerak, gitu ya. Nah, di sini kita nanti bakal ada beberapa subbab yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, sekarang kita bakal fokus ke tekanan hidrostatisnya dulu, gitu ya. Tekanan hidrostatis atau pH adalah tekanan yang diberikan oleh fluida dalam kondisi seimbang pada titik tertentu di dalam fluida. Nah, jadi nanti kita bisa lihat kondisinya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah air ya, dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, di sini kan kita tahu kalau airnya itu diam. Nah, di sini nanti di setiap ketinggiannya itu akan memiliki yang namanya tekanan hidrostatis, gitu ya. Nah, habis itu ketika di sini misalnya kita berada pada kedalaman tertentu, di sini kan juga ada udara ya yang mengalir ya, ada udara di sekitar air ini. Nah, udara itu nanti akan menghasilkan yang namanya tekanan atmosfer. Jadi dari sini kita bisa simpulin nih, kalau tekanan total pada titik ini akan sama dengan PATM ditambah tekanan hidrostatisnya, gitu ya. Di mana P totalnya itu adalah tekanan total, satuannya Newton per meter kuadrat, PATM itu adalah tekanan atmosfer, satuannya itu 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Biasanya kalau tekanan atmosfer nilainya udah tetap ya. Lalu pH-nya itu adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, dari tekanan hidrostatisnya ini, nanti kita akan dapatkan juga nih persamaannya. pH itu adalah rho cair dikali G dikali H, di mana H-nya itu adalah kedalaman, gitu ya. Rho cair itu adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, dan G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Biasanya kalau nggak dikasih tahu, langsung aja tembak. Gravitasinya itu adalah 10. Gitu ya, sahabat privat. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk memahami materinya, ada baiknya kita masuk ke contoh soal ya. Seekor ikan berada pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan yang pertama adalah tekanan hidrostatis dan yang kedua itu adalah tekanan totalnya berapa. Nah, untuk mengerjakannya, ya, kita cari tahu dulu nih informasi apa aja yang kita ketahui. Yang pertama, rho cair adalah 1000 kg per meter kubik, gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat, kedalamannya adalah 12 meter, dan PATM itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, ini biasa dikasih tahu ya. Tanpa dikasih tahu pun kita bisa simpulin kalau PATM-nya adalah segini. Nah, terus kalau kita mau nyari tekanan hidrostatis, kita bisa pakai persamaan ini ya. pH sama dengan rho cair dikali gravitasi dikali H ya. Nanti dari sini kita tinggal input aja nih data-data yang telah kita ketahui. 1000 dikali 10 dan hanya itu 12, maka akan kita dapatkan kalau pH-nya itu adalah 120.000 ya. Nah, cuma biasanya kalau di SMA kita nggak main angka kayak begini nih, kita pakainya angka baku. Nanti kita bisa ubah jadi 1,2 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Nah, di sini paham ya? Oke, kita lanjut cari tekanan total. Nah, tekanan total itu berarti tekanan ATM ditambah tekanan hidrostatis. Nah, makanya kakak langsung tembak aja nih. Kalau kita nyari tekanan total, berarti kita harus tahu PAT-nya berapa. Nah, di sini kita udah tahu tekanan hidrostatisnya berapa, PAT-nya berapa. Nanti dari sini kita tinggal jumlahin aja. Nah, biasanya juga penjumlahannya dalam bentuk seperti ini. 1 kali 10 pangkat 5 tambah 1,2 kali 10 pangkat 4. Cuma permasalahan adalah kalau kayak begini nggak bisa dijumlahin karena pangkatnya beda. Nah, untuk mengakalinya adalah mensiasatinya kita ubah pangkat 5-nya ini menjadi seperti ini. 10 kali 10 pangkat 4 tambah 1,2 kali 10 pangkat 4. Gitu ya. Pangkatnya udah sama, berarti nanti kita tinggal jumlahin aja. P totalnya itu sama dengan 11,2 kali 10 pangkat 4. Atau nanti kita bisa ubah jadi 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan bilangan baku. Tapi kalau misalnya kalian mau jumlahin aja, kayak 120.000 tambah 1 juta gitu lah ya, boleh. Cuma saran kakak mendingan pakai gini aja ya, pakai bilangan baku. Biasanya kalau di SMA lebih suka pakai bilangan baku. Oke, sampai sini udah paham ya. Nah, ikan dulu ya. Untuk sahabat privat,
ketika kalian membutuhkan guru privat, kalian bisa menghubungi kami di www.ayprivat.com, di mana kita nanti pengajarnya bisa datang secara offline ataupun online, dan sistem pembelajarannya bisa kita lakukan secara personal ataupun bikin grup belajar, ya. Pokoknya di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pintarnya bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas tentang yang namanya hukum Pascal. Nah, kalian tahu kalau kau tahu kan hukum Pascal itu apa? Nah, hukum Pascal itu adalah tekanan diberikan pada suatu zat cair ketika berada di dalam ruangan tertutup, diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, simulasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalnya ada sebuah, ini bisa piston ya, pompa hidrolik. Jadi pompa hidrolik ini nanti memberikan tekanan, di bawahnya ini ada tekanan zat cair ya, ataupun udara. Nanti tekanan ini yang diberikan oleh si F1 bakal gaya yang diberikan oleh F1 akan menghasilkan tekanan yang sama besar nih ya. Ini kan ada tekanan, di sini ada tekanan. Nah, tekanan sama besar walaupun lubangnya berbeda. Di sini nanti kita bisa pakai persamaan hukum Pascal seperti ini ya. P1 sama dengan P2. Tekanan di lubang yang kecil sama dengan tekanan yang di lubang besar. Nah, di sini kita juga tahu nih, kalau tekanan di pelajaran SMP itu punya persamaan seperti ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti kita bisa jabarin lagi nih. A1-nya ini kan berbentuk seperti luas permukaan lingkaran. Jadi nanti kita bisa ubah jadi VL1 kuadrat dan A2-nya juga sama, VR2 kuadrat. Ini adalah persamaan untuk hukum Pascal yang kakak yakin kalian pasti udah belajar nih pas lagi di SMP. Jadi satuannya kurang lebih seperti ini ya. F1, F2-nya itu adalah gaya pada penampang 1 dan 2, A1 sama A2-nya itu adalah luas penampang 1 dan 2, R1 sama R2 itu adalah jari-jari pada penampang 1 dan 2, gitu ya. Nah, ini kakak yakin udah belajar lah di SMP, makanya kakak nggak terlalu bahas persis. Nah, sekarang kita coba lanjut ke hukum Pascal, ya. Hubungan hukum Pascal dengan hidrostatis. Ya, kita tahu ya kalau Pascal itu kan tekanan di lubang kecil sama dengan tekanan di lubang besar. Sedangkan tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berhubungan dengan cairan. Nah, di sini nanti kita udah simpulin nih. Kalau tekanan hidrostatis ya dengan menggunakan konsep hukum Pascal bisa pakai persamaan ini ya. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2, tapi kita pakai tekanan hidrostatis. Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Ada G, nanti kita bisa coret jadi seperti ini. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Massa jenis pada cairan zat yang pertama dikali ketinggian zat cairnya akan sama dengan tekanan zat cair massa jenis zat cair ya pada cairan kedua dikali dengan ketinggian H2-nya. Gitu ya. Nah, dari sini ini gak ada kasus lagi nih. Ini kasus kalau cairannya cuma 2. Lalu bagaimana kalau cairannya ada 3? Gitu ya. Nanti akan berlaku juga nih persamaannya kurang lebih seperti ini. Ini ada cairan pertama, cairan kedua, ini cairan ketiga. Cairan di lubang pertama akan sama dengan cairan di lubang ketiga. Jadi nanti kita bisa bikin persamaannya seperti ini. pH 1 tambah pH 2 sama dengan pH 3. Ya, dimana pH 1-nya itu kan Rho GH1 tambah Rho 2 kali GH2 sama dengan Rho 3 dikali G dikali H3. Nanti GG-nya bisa dicoret ya, bisa diabaikan. Nah, untuk memudahkan sahabat privat memahaminya, kita nggak ada salahnya kita untuk latihan soal lagi, gitu ya. Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar ini, ya. Sebuah bejana berhubungan diisi 2 buah cairan sehingga tampak seperti pada gambar. Nah, di sini ada cairan pertama, di sini ada cairan kedua ya. Di sini kita tahu nih kalau delta H-nya itu adalah 5 cm, ya. Terus nanti ditanya itu, nanti di sini kita tahu lagi nih, cairan pertama memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik dan massa jenis kedua adalah air dengan massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik. Jika luas penampang bejana tersebut adalah 2 cm kuadrat, nanti kita suruh cari nih volume cairan pertamanya berapa. Berapa sih cairan yang ada di lubang pertama? Gitu ya, ini kira-kira berapa nih volumenya. Nah, ada baiknya untuk mengerjakan soal ini, kita cari tahu dulu informasi apa aja yang kita ketahui. Yang pertama, Rho 1-nya udah tahu ya, 0,75 gram. Rho 2-nya itu adalah 1 gram per cm kubik karena ini air. Dan selisih ketinggiannya itu adalah 5 cm. Lalu yang ditanya itu adalah volume dari zat yang pertama. Nah, untuk mengerjakannya, kita tahu dulu nih. Kalau di sini pasti tekanan hidrostatisnya sama ya. Di mana Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Nah, dari sini nanti kita bisa jabarin. Kalau 0,75 dikali H1.
Nah, H1-nya ini, kita lihat nih, H1 itu sama aja kayak delta H ditambah sama H2. Ya, jadi H2 tambah delta H sama dengan H1. Jadi nanti H1 kakak ubah jadi seperti ini, sama dengan 1 dikali H2. Nanti dari sini kita tinggal kali silang aja, ya. Jadi nanti 0,75 H2 tambah 0,75 delta H sama dengan 1 H2. Nah, dari sini kita bisa input lagi nih, ya. No, kita udah tahu nih kalau delta H-nya itu adalah 5, ya, dari soal ya. Berarti 0,75 dikali 5 sama dengan 1 H2 dikurangi 0,75 H2. Nanti tinggal kita hitung aja. Ini dapatnya 0,25 H2 ya. Maka akan kita dapatkan kalau H2-nya itu adalah 15 cm. Nah, dari sini kita udah dapat H5-nya. Nanti kita bisa dapatkan nilai H1-nya. Ya, H1-nya itu adalah 15 tambah 5 sama dengan 20 cm. Dari mana? Dari sini. Ya. Nah, terus apa sih hubungannya kita nyari H2 sama H1 sedangkan ditanya itu adalah volume? Ingat, di sini ada yang kakak hitamin. Yang kakak hitamin ini adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan ini luas permukaan, ini tingginya. Maka kita bisa simpulkan kalau volumenya itu sama kayak si tabung. Nah, kalau kita mau cari volumenya, ya kita tinggal masukin aja. Yang namanya volume itu pasti luas permukaan dikali sama tingginya. Itu konsep semua volume ya. Volume 1 sama dengan luas permukaan dikali H1. Maka akan kita dapatkan P1 sama dengan 2 dikali 20 sama dengan 40 cm kubik. Nah, di sini masih mudah kan, sahabat privat. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya sedikit lebih menantang, jadi coba diperhatikan ya. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah cairan ya. Cairan pertama, ya, cairan kedua sama cairan ketiga. Nah, di sini ada soalnya, di sini ke dalam pipa U dimasukkan 3 buah jenis cairan ya yang berbeda. Nanti ditanya adalah berapakah besar tinggi H3. Nah, dari soal ini ditanya tapi tinggi H3-nya. Sedangkan nggak dikasih tahu nah di sini kasih soal tambahan ya. Kalau di sini rho satunya itu adalah 1 gram per cm kubik, rho 2-nya itu adalah 0,8 gram per cm kubik, rho 3-nya itu adalah 0,6 gram per cm kubik. Lalu di sini kasih tahu kalau H1-nya 5, H2-nya itu adalah 4 ya. Nanti yang ditanya itu adalah besar tinggi H3. Nah, kalau kita mau nyari tinggi H3, kita bisa pakai persamaan ini. Ingat ya, P1 tekanan di pertama sama dengan tekanan di lubang kedua. Ya, pH1 sama dengan pH2 tambah pH3. Nanti kita tinggal input aja. Rho GH1 sama dengan Rho 2 kali GH2 tambah Rho 3 kali GH3. Nah, di sini nanti kita tinggal pintar-pintar aja nih dalam hal mensubstitusikan. Tapi sebelumnya kita cari-cari dulu G-nya ya. Dapat persamaan ini, lalu kita coba lihat hubungan dari setiap gambar. Ya, maka akan kita dapatkan persamaannya kurang lebih seperti ini ya, 1,5 1 dikali 5 ya, 1 kali 5 sama dengan 0,8 dikali H2-nya itu adalah 4 ditambah 0,6 dikali dengan H3-nya. Nah, H3-nya kita nggak tahu ya. Jadi nanti informasi persamaan ini kita masukin ke dalam ini sehingga mendapatkan persamaan ini ya. Nanti tinggal dihitung aja, 5 sama dengan 3,2 ditambah 0,6 H3. Nanti dari sini akan kita dapatkan kalau 0,6 H3 sama dengan 1,8. Nah, dari sini akan kita dapatkan Kak ya, H3 itu sama dengan 18 dibagi 0,6 yaitu 30 cm. Sampai sini sahabat privat udah paham kan tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Nah, kalau kalian suka sama materinya, kalian bisa subscribe channel kami di Ayah Privat dan kalian bisa follow IG kami di Ayo Kita Privat. Di sini kita bakal belajar bareng-bareng dan pinternya bareng-bareng. Kenapa? Karena pinter itu enaknya bareng-bareng. Terima kasih.